Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwina Syahfitri dan teman saya Husna Wita Syahfitri, mahasiswi Prodi PGMI semester 5 unit 1. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang observasi dan wawancara sebagai teknik dari bentuk penilaian jenis non-tes sebagai tugas UAS dari mata kuliah penilaian autentik yang diampu oleh Ibu Suhelayanti MPDI. Observasi merupakan alat untuk mencatat dengan cermat segala tingkah laku anak selama periode dan dalam konteks-konteks tertentu. Namun, dalam melakukan observasi, kita tidak hanya mencatat, tetapi kita juga melakukan pertimbangan terhadap perilaku siswa yang diamati, sehingga kita dapat memberikan nilai terhadap perilaku siswa tersebut. Observasi bisa dilakukan di mana saja, tapi dalam satuan pendidikan, observasi dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Bisa saja di dalam kelas, di luar kelas, pada saat anak bermain, berolahraga, upacara, dan lain-lainnya. Observasi bertujuan untuk memahami kelemahan, kekuatan, ciri-ciri kepribadian, minat, dan kebutuhan anak melalui perilaku siswa, sehingga guru dapat menilai perkembangan dan kemajuan anak dalam pembelajaran yang dilakukan. Jadi, setelah kita melakukan observasi, kita dapat mengetahui sampai mana minat, bakat, kelebihan, dan kekurangan anak dalam menerima pembelajaran, sehingga kita dapat mengambil keputusan bagaimana cara pengasuhan anak ke depannya. Maka dapat disimpulkan bahwa observasi berfungsi sebagai dasar dari sebagian besar keputusan dalam pengasuhan anak ke depannya. Observasi terbagi menjadi 3, yaitu observasi langsung. Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Maksudnya itu di mana si pengamat melihat langsung proses terjadinya atau situasi sebenarnya yang terjadi terhadap apa yang diamati tersebut. Kemudian yang kedua ada observasi tak langsung, yaitu observasi yang dilakukan melalui perantara, baik itu teknik maupun alat tertentu. Contohnya itu seperti kita melakukan observasi terhadap bakteri, di mana kita menggunakan alat mikroskop untuk melihat pori-pori yang terdapat dalam bakteri tersebut. Kemudian observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara si pengamat ikut serta dalam kelompok atau individu yang diamati, atau bisa juga diartikan sebagai pengamat ikut ambil serta dalam kegiatan yang dilakukan. Kelebihan penilaian observasi: 1. Dapat menjadi alat untuk mengamati berbagai fenomena yang terjadi di dalam kelas, baik itu perilaku siswa pada saat pembelajaran dilakukan maupun perilaku siswa pada saat istirahat. Kemudian yang kedua, dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur atau menilai banyak hal. Banyak hal di sini bisa diartikan sebagai perilaku siswa yang terjadi di dalam kelas dan tidak dapat diukur dengan penilaian tes. Kekurangan penilaian observasi ialah: 1. Memerlukan konsentrasi yang tinggi pada saat melakukan pengamatan. Yang kedua, keberhasilan dalam melakukan observasi itu bergantung kepada pengamat, bukan pada pedoman pengamatan. Pembahasan yang selanjutnya adalah wawancara. Di sini ada pengertian wawancara. Wawancara adalah salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab.
baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik, di mana guru sebagai pewawancara bertanya tentang suatu aspek yang mau dinilai kepada peserta didik. Wawancara termasuk penilaian yang sangat akurat, karena memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengalaman, sikap, dan keyakinan dengan kata-kata mereka sendiri. Kemudian ada tujuan wawancara. Tujuan umum dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tidak didapatkan melalui teknik penilaian yang lain. Sebagai alat penilaian, wawancara tidak hanya digunakan untuk menilai hasil belajar, namun dapat juga untuk menilai proses belajar pada peserta didik. Wawancara hendaknya dilakukan secara alamiah dan tidak kaku, agar dengan wawancara ini guru dapat menggali informasi terkait perkembangan dan pembelajaran anak didik secara lebih terbuka, apa adanya, dan menghasilkan data yang valid. Lanjut, pembagian penilaian wawancara. Wawancara terbagi menjadi 3, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, ada wawancara terstruktur. Wawancara ini sangat terkontrol, di mana setiap pertanyaan telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, di mana semua kegiatan wawancara dilaksanakan sesuai dengan rencana berupa pedoman dan aturan yang telah dibuat sebelumnya. Kedua, ada wawancara semi terstruktur. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun ada kebebasan dalam menjalankan wawancara ini berdasarkan tanggapan dari peserta didik. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun di dalamnya masih ada kegiatan spontan yang terjadi di luar dari rencana yang telah ditetapkan. Ketiga, ada wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara ini paling fleksibel, di mana hampir tidak melibatkan rencana apapun yang ditetapkan sebelumnya. Semua kegiatan dalam wawancara ini berjalan mengalir begitu saja secara spontan. Kegiatan wawancara tidak terikat dengan pedoman apapun, di mana pewawancara bebas bertanya apapun dan yang diwawancarai bebas mengemukakan pendapatnya. Kemudian, ada kelebihan dari penilaian wawancara. Pertama, data yang didapatkan bersifat objektif. Karena adanya ikatan yang erat antara guru dan peserta didik saat melakukan komunikasi secara langsung, jadi data yang didapatkan berasal dari sumbernya, sehingga informasi yang didapatkan bersifat objektif. Yang kedua, hasil wawancara dengan menggali berbagai potensi yang dimiliki peserta didik dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki proses dan hasil belajar terkhusus untuk anak yang diwawancarai maupun perkembangan kegiatan pembelajaran di dalam kelas secara umum. Di samping kelebihan penilaian wawancara, ada kekurangan dari penilaian wawancara. Yang pertama, membutuhkan waktu yang sangat lama, karena kegiatan wawancara harus melalui proses mengumpulkan, mendengarkan, memahami, dan menganalisis serta menilai tanggapan peserta didik terhadap pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Kedua, membutuhkan kecermatan, kesabaran yang tinggi, dan yang paling penting adalah jiwa mendidik dan mengayomi yang harus ada pada guru. Yang terakhir, wawancara yang dilakukan berlarut-larut dan tanpa arah serta tidak sesuai dengan tujuan di awal menyebabkan data atau informasi yang didapatkan kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang observasi dan wawancara sebagai teknik penilaian jenis non-tes. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.